Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ansarihi wa ashabihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya sangat bangga sekali ketika melihat kaos dengan tulisan Baliku Kali. Ini satu terobosan, satu ide gagasan yang kita berikan aplaus. Takbir! Saya juga nggak mau tanya ide dari mana, tapi insya Allah jadi saudara kalian. So, kalau ditanya terus yang cetak kaos siapa ini? Tapi siapapun yang punya ide dan siapapun yang mencetak kaos ini pasti berikutnya yang mau cetak kaos cari siapa yang cetak kaos ini. Jadi pesanan akan banyak nanti kita tahu. Balik, menarik juga. Ya mudah-mudahan ikhwah dan akhwat di seluruh Indonesia menonton kaos-kaos nanti. Antum kok ketua KMS gak pakai? Ada di dalam, nanti kita buka. Jadi yang pakai-pakai begitu, dalamnya ada kaosnya juga. Mata ini nanti kita buka bersama. Nanti kita berfoto setelah selesai ini. Saya yakin juga Wilda juga dalamnya juga ada juga. Nah, Surya Dharma saya meragukan dia. Sebetulnya tidak pakai itu, antum nggak bagi kaosnya mungkin. Nah, kurangnya. Tema saya pada siang sore hari ini adalah kun mutafailan. Jadilah seorang hamba Allah yang selalu optimis. Jadi apapun goncangan, apapun kejadian, kita selalu optimis bahwa kitalah yang akan menjadi pemenang di negeri ini, memimpin negeri ini, menjadi partai terdepan biidznillah. Takbir! Sederhana, karena yang memenangkan dan mengalahkan juga Allah. Kita ingin memenangkan bukan untuk menduduki jabatan, bukan hanya mengejar dunia, bukan juga, tapi memberikan dan mengukir sejarah untuk bangsa ini bahwa Partai Keadilan Sejahtera hadir dan sesuai dengan niat dan tujuannya memberikan dan berkhidmat untuk masyarakat Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, dan menjadikan bangsa ini insya Allah menjadi bangsa yang besar, memberikan kontribusi untuk peradaban dunia, dan juga kita bergandengan tangan dengan mereka-mereka yang dizolimi di dunia ini, terutama saudara-saudara kita di Palestina dan beberapa titik dunia ini. Bismillah. Takbir! Lain kalau habis makan siang tuh energinya. Kawilda Sulawesi dan seluruh jajaran yang saya hormati, para ketua DPW dan DPTW dari seluruh wilayah Sulawesi,
para anggota Dewan DPR RI Provinsi maupun Kabupaten Kota yang saya hormati semuanya. Saya senang sekali melihat kehadiran antum dalam BIMTEK ini, dan insya Allah kita doakan mudah-mudahan sukses, mampu berbuat yang terbaik itu partai untuk umat dan bangsa ini. Kun mutafailan, jadilah seseorang yang optimis. Kita lihat banyak ayat-ayat Quran yang ingin Allah pada hambanya, jangan putus asa. Wala tayasu min rauhillah wala taqnatu. Banyak ayat-ayat kalau kita sebutkan. Bahkan Rasul kita SAW bersabda dalam beberapa riwayatnya, dan salah satunya adalah Rasul sangat mencintai hambanya yang selalu optimis. Karena Rasul SAW yuhibbul fa'al hasan, senang pada hambanya yang selalu positif. Dan orang kalau hidupnya selalu optimis, salah satu tanda bahwa dia berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terjadi di Bali bukan membuat partai ini mengecil, tidak sama sekali. Tapi yang terjadi di Bali, insya Allah kita berhusnuzon pada Allah. Itulah yang terjadi, tamhis Rabbani, seleksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kader-kader Partai Keadilan itu memberikan loyalitas walaknya kepada pimpinan, billahi wa rasulihi wa liqaidihi. Bukan walak pada pribadi-pribadi tertentu. Yang terjadi bukan karena keinginan kita, tapi yang terjadi adalah masyiatullah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang merencanakan, tapi pasti rencana Allah yang akan terjadi. Bukan rencana kita, bukan rencana si fulan, jadi rencana Allah. Dan kita tidak rugi. Kita sederhana, tanyakan diri kita, siapa sih kita ini? Adakah Rasul yang melebihi Rasul kita SAW? Tidak ada. Adakah manusia sebagai murabbi yang melebihi Rasul kita? Tidak ada. Sejak diciptakan Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi bahkan melebihi Rasul kita SAW. Tapi di zamannya ada yang tidak beriman. Di zamannya ada munafikun. Di zamannya ketika Ghazwatul Uhud ada yang juga insyikok. Padahal kita kalau disuruh memilih melihat wajahnya, tidak usah berjam-jam, 1 detik saja. Kemudian pilihan berikutnya dunia dengan seisinya. Saya yakin kita semua yang ada di sini akan mengatakan kita memilih melihat wajah Rasul SAW walaupun sedetik saja. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul SAW. Ra'aitu ikhwan, aku melihat saudara-saudara. Para sahabat mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu wahai Rasul? Bukan, kalian adalah sahabat-sahabat. Ikhwan, mereka-mereka yang datang setelahku, yang tidak pernah melihat wajahku, yang beriman dengan risalahku dan mati dalam kondisi mukmin. Mudah-mudahan kita tergolong mereka. Kun mutafailan, jadi seseorang yang optimis. Masa kita kalah sama anak kecil yang usia 11 tahun? Setelah sholat Jumat, ini terjadi di Amsterdam. Ayahnya imam masjid. Setelah sholat Jumat, ayah dan anak ini membagi buku di jalan-jalan, di tempat-tempat tertentu, kurang lebih 1-2 jam. Salah satu buku yang dibagikan adalah At-Tariqu ilal Jannah, The Road to Jannah. Di salah satu Jumat hujan deras, ayah di rumah. Anak mengajak, ayo hujan nak, gak bisa, kita mau bagi-bagi mana? Kalau gitu izinkan aku yang mau bagikan. Anak usia 11 tahun, 10 tahun. Mudah-mudahan ada yang mau beriman. Anak kecil coba.
Ya sudah, kasihkan. Tinggal satu buku, bagi tinggal satu buku. Udah nggak ada manusia. Dia ada rumah, mampirlah di rumah, diketuk rumah tadi. Gak lama, ya namanya di Amsterdam, di negara-negara barat sana, gak mungkin lagi ada anak, cucu, cici di rumah itu, tidak ada. Mereka hidup sendiri-sendiri, 18 tahun udah rumah sendiri. Yang buka, nenek-nenek udah usia mungkin mendekati 80 tahun, 70 tahun sekian. Si anak mengatakan, mohon maaf, aku mengganggu, mungkinlah nenek lagi istirahat. Aku akan memberikan kitab ini. Kitab apa itu? Dibaca. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada nenek. Ya udah dia terima. Karena si anak ini pun, coba anak umur 10-11 dengan santun, dengan firman dakwah yang luar biasa, meminta maaf, mengganggu nenek lagi istirahat. Diberikan. Apa yang terjadi? Jumat berikutnya si nenek tadi sholat Jumat, dan dia mengatakan pada imam masjid yang ayah si anak tadi, sungguh aku beruntung bahagia. Pekan yang lalu datang mengetuk rumahku seorang anak yang wajahnya seperti malaikat. Coba. Si anak tahu di situ ayah, tapi si nenek nggak tahu si anak siapa itu kan, hujan-hujan begitu kan ketutupan. Kun mutafairan, optimis. Li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Jadi lebih bagus dari harta yang paling banyak yang kamu miliki. Jadi humurun na'am ini itu kekayaan yang luar biasa. Satu contoh di bangsa Arab yang punya unta-unta yang paling mahal. Jadi satu istilah, satu kiasan. Kalau seseorang mendapatkan hidayah sebab kamu adalah yang paling, apa yang paling kamu inginkan, sesuatu yang paling, ini lebih dari itu. Yang saya ingin garis bawahi, jangan sekali-kali itu melihat, wah ini kesulitan. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Dan ketika diberikan kenikmatan, jaga, sebab itu bisa hilang juga. Ketika seseorang diberikan kenikmatan bergabung pada barisan dakwah, bukan karena kehebatan kita, karunia Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ini satu kelompok manusia, jamaah manusia, pilihan. Dari 1,7 miliar kita yang hadir di sini, insya Allah adalah salah satu kelompok yang Allah pilih. Jaga kenikmatan ini, pertahankan. Yang pertama kita pertahankan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama dipertahankan. Tapi kenikmatan bersama-sama bergabung dalam barisan dakwah. Bukan karena kesamaan suku, bukan karena kesamaan yang lain-lain, tapi kesamaan akidah, tujuan, dan cita-cita. Rubba muballighin aw amin sami'in kun mutafa'il. Saya ceritakan satu peristiwa. Arti dari hadis ini, rubba muballighin, kadang-kadang orang yang tidak hadir langsung di majelis kita lebih mengamalkan pesan-pesan kita dari yang hadir itu sendiri. Ceritanya begini. Ada dua tokoh besar. Tahun 90-an, 80-an, biasa di Eropa itu mereka pergi dari satu stasiun ke stasiun, dari satu kota ke kota. Yang satu masih hidup sekarang, yang satu sudah meninggal. Mungkin kita pernah membaca kitab Ar-Raqaiq Al-Muntalaq. Fitorun Fitori Dakwah, Syekh Ahmad Rashid, atau biasa disebutkan Abu Ammar, banyaklah penulis yang sangat terkenal. Sekarang dia sudah dengan kursi roda. Tahun 90-an awal ketika dia keliling dengan temannya,
Temannya mengatakan, kita ini udah keliling. Yang semangat hadir di majelis-majelis kita kok semakin berkurang, gak semangat. Ini stasiun kereta api. Gak lama mereka ngobrol sambil menunggu kereta berikutnya. Ada salah satu anak muda usia 18-19 tahun dari Aljazair. Saat itu belum ada yang namanya kaset-kaset video, belum banyak. Ada tapi yang bergambar masih kurang. Dia mengatakan kepada Syekh Ahmad Ar-Rasyid atau Abu Ammar, dia katakan, aku ini rindu kepingin berjumpa dengan si fulan. Buku udah aku baca tapi belum pernah jumpa dengan orangnya. Orangnya ada di situ. Masa kamu mau ketemu dia? Iya, aku rindu. Apa benar kamu udah baca buku-bukunya? Sudah, ditanya buku ini, jawabannya 100% benar semua. Terus dikatakan yang kamu cari ini orang yang ada di sini. Wah, dia bahagia, benar sekali. Ini orang nggak pernah hadir di majelis, hanya baca buku aja. Dipeluk terus dia berbisik jalan. Apa dikatakan oleh mereka berdua? Minal dari sekarang kita keliling lagi. Rubba mobal lagi. Amin sari. Dan ada orang yang hadir di majelis. Yang di majelis menyampaikan pada orang kedua, ketiga, yang kedua, ketiga lebih semangat daripada yang pertama. Siapa itu yang membuat itu semua? Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Optimis, sabar, optimis, ikhlas. Jangan berpikir keberhasilan harus di tangan kita. Yang penting berbuat. Membuat berhasil, tidak berhasil bukan karena kehebatan kita. Kita hanya ikhtiar saja. Jangan berpikir kursi nggak dapat, terus semangat. Ustaz, mereka main di politik, main uang sana dulu, di sana sini kita kalah. Tidak segala-galanya dengan uang kita diuji. Banyak yang menggunakan uang pun juga kalah juga. Saya kalau bisa ceritakan sekarang menyebutkan banyak sekali tokoh besar nasional dengan 20 miliar di kota Jakarta kalah juga. Banyak partai-partai bukan angka-angka kecil untuk DPR RI. Gak ada cerita 100, 200, 1, 2 M. Mereka udah 10, 15, 20, 30. Belum tentu juga berhasil. Nyebarkan amplop 100.000 amplop, yang dipilih hanya 22.000, 100.000, berapa itu? 20.000 kan? Hanya 20.000 yang berhasil. Kita yang di Surabaya, rahimahullah, Arif, nyebarkan 55.000 amplop, isinya brosur. Kan isi ulang. Allah yarhamul rahmatul abram. 35.000 dia dapat suara dari itu. Untuk berbanyak amplop juga dengan brosur. Yang penting berusaha. Langsung oke. Tadi kalau saya nggak singgung di dalamnya ada kertas, tapi cukup satu. Kun mutafailan, jadilah orang yang optimis. Jangan kalah sama mereka-mereka yang tidak punya manhaj tapi semangatnya luar biasa. Saya kasih contoh lagi. Jadi ada masyarakat kita ini, buat saya sih saya apresiasi. Kerjanya yang ngajak orang ke masjid bagus sekali. Tidak ada seorang pun yang mampu berbuat untuk Islam 100%, tidak ada. Kecuali hanya Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu apresiasi. Yang berbuat untuk Islam hanya 1%, ahlan wa sahlan. Yang mampu berbuat untuk Islam hanya 2%, jazakallahu khairan. Ada orang kerja untuk Islam hanya untuk gali kubur, menyiapkan kain kafan untuk ini. Dia udah berbuat.
Yang terjadi adalah sekelompok turis sholat di salah satu masjid di Eropa juga. Mereka berlima tanya sama pengurus masjid, ini di sekitarnya ada orang Islam nggak? Ada, itu orang Arab di situ. Nggak pernah ke masjid ya. Langsung didatangin, tok begini. Dia kaya raya itu, tapi nggak pernah. Setelah diketuk-ketuk lama dibuka. Assalamualaikum, salam. Dan jawabannya udah gak enak. Mau apa kalian? Ngajak ke masjid. Sudah pergi sendiri dah. Saya udah tiap hari dengar juga. Terus ditutup pintunya. Diketok lagi. Namanya sudah. Nah ini penting. Orang Indonesia ini kadang-kadang sekali, ya udah. Memangnya ada urusan apa? Mau ke masjid juga ada sudah. Tapi orang ini biasanya kalau enggak, ada juga dari jamaah Arab, situ ada India. Ini kelompok ini kekeh, ketok lagi. Jadi di dalam itu dibuka. Tadi kan udah saya katakan ke masjid enggak. Ya kalau kamu bisa ikut kan bagus. Kurubah, ditutup lagi. Ketuk lagi. Ini apa namanya? Kun mutafairan, optimis. Sampai 3-4 kali terakhir, sudah kalian pergi dulu, nanti saya nyusul. Tutup lagi, enggak. Nah, dari ketuk lagi. Jadi sama-sama dibuka. Terakhir dia bilang, ya sudah. Itu setelah 5-6 kali coba. Saya amati sebahagian masyarakat kita, mudah-mudahan bukan antum-antum. Itu kadang-kadang teleponnya sekali, atau sudah berapa sekali, ya terus 2-3 kali telepon. Telepon sekali nggak diangkat, dia mungkin dia di kamar mandi, mungkin ini, jadi nggak peka. Mungkin wallahu a'lam itu salah satu hikmah Islam itu diturunkan, kita nggak bisa pastikan. Mungkin wallahu ya'lam bi iradatihi. Timur Tengah. Bangsa yang kalau musim panas, dari segi cuaca itu mereka siap fight. Kalau turun di Indonesia sampai Singapura balik, ya tersebar seluruh dunia. Kita lihat bangsa-bangsa kita yang keliling dunia, sudah 35 tahun tetap mau pulang Indonesia. Kenapa nggak warga negara nggak mau? Jadi magnet negeri ini luar biasa. Sudah merasakan tinggal tetap mau pulang kampung. Itulah hikmahnya besar, bukan tidak besar. Lain dengan Pakistan, India, semua kemana-mana sudah nggak mau balik ke negerinya. Kalau Indonesia masih mau kembali. Dia ke Siberia, 50 derajat di bawah nol, nggak kuat. Jadi orang kita itu kadang-kadang mau lihat salju, coba sebulan sana, nggak kuat. Paling sehari 2 hari, sudah pulang. Ingat tuh, kampung halaman. Setelah diketuk ke masjid, terus apa yang terjadi? Jazakallahu khairan. Saya terima kasih pada kalian. Orang tadi mengatakan, itulah saat saya mau bunuh diri, coba. Untung kalian ketuk terus, gak jadi bunuh diri. Sudah siap, tali sudah siap semuanya. Jadi kalau berbuat baik, ada satu yang bagus, kun mutafailan, optimis, jangan mundur. Jadi kalau ada yang minggir kiri kanan, sudah. Tapi tetap kita doakan. Saya senang tadi baca baliku, kita doakan. Doakan kembali. Cuma jangan gunakan garpu. Gerakan arah pulang atau pakai garpu. Pulang. Jangan pakai garpu. Garpu besar. Ayo. Siapa mau pulang untuk pakai garpu? Mungkin garba. Kalau yang sana garbi atau garba. Gerakan arah balik. Nah itu.
sudah pernah ikut tarbiyah, pernah ini, muter-muter, insya Allah akhirnya sampai sendiri. Ya, muter sana, muter sini, nggak tahu ini, pulang lagi dia, udah terima aja. Jadi kita dapatkan anak usia belasan tahun, masjid optimis. Tidak mungkin dakwah ini, partai ini akan ekspansi meluas kalau kita tidak buat orang lain tersenyum. Buat orang lain tersenyum. Terserah dia nanti berikutnya mau tersenyum sendirian, enggak apa-apa, tapi tersenyum. Sebab belum tentu orang tersenyum sendirian itu terus ada unsur kejiwaan. Tidak. Kadang-kadang orang merenung gitu tersenyum, ingat memori cerita. Jangan buat orang takut. Kalau tidak salah ada beberapa video, saya lihat video yang dari Sulawesi Selatan. Ya. Ketika orang tadi datang, yang satu lari takut. Mungkin video di Sulawesi Selatan itu. Karena yang datang itu penampilannya menakutkan. Lari dia sampai jatuh. Terus yang ngejar tadi tanya, kenapa kamu lari? Ya saya takut sama kamu. Dia bilang, saya hanya mau tanya malam ini ada pertemuan atau tidak. Cuma penampilan takut. Saya jatuh di sawah-sawah untuk ada pertemuan. Saya cuma tanya malam ini di kampung kita ini ada pertemuan atau tidak. Penampilan harus penampilan yang enak. Dilihat. Masyarakat ini nggak ngerti, dia nggak ngerti isi hati kita. Kalau penampilan menakutkan, orang takut juga. Ini masyarakat itu ingin sesuatu yang indah, yang sejuk, buat tersenyum, sabar, nggak emosional. Itu tafaul, optimis bahwa yang di depan kita ini sukses nanti. Yang pertama adalah di rumah. Kadang-kadang saya dengar cerita-cerita kader tapi di rumahnya gagal tuh Pak. Kalau di rumahnya gagal terus mau mimpin apa dia? Semalam saya ceritakan juga sebagai anggota dewan. Mungkin DPW Wilda buat materi-materi bagaimana cara berpikir yang sukses. Penting. Sebab yang namanya anggota dewan itu jualannya adalah berbicara, bukan bahasa isyarat. Ini anggota dewan ngomong bahasa isyarat. Ketika menyampaikan orasi, sekarang banyak ilmu untuk bisa dapatkan. Karena berapa ratus orang? Kebayangkan kalau 150 ini Singapura semua atau separuhnya. Bukan Singapura benar, Singapura diom. Kalau Singapura benar, tahan semua orang ini. Dan itu latihan. Dan kenyataannya, kalau antum baca sekian banyak referensi, materi yang disampaikan itu nggak sampai 10%. 55% itu gerakan tangan sama mata aja. 55% itu gerakan tangan sama mata. Cuma kalau mata melihat tangan itu sudah ada suara, nggak bisa. Dan menit-menit pertama itu menentukan untuk berpidato. 1, 2, 3 menit seperti pesawat take off. Kalau itu nggak berhasil masalah. Orang pidato juga begitu. Kalau menit pertama nggak jelas sudah tidur semua di situ. Kayak pesawat. Nah itu 1, 2, 3 menit itu menentukan. Kalau metode penyampaian antum tahu semua lah. Kadang pelan, keras terus orang tutup. Kalau pelan terus, akhirnya cari perekam ini ngomong apa ini. Jadi kadang-kadang pelan, naik lagi, turun. Kaki tangan, kadang-kadang kita nggak bayangkan tangan sama mata itu 5
Anda berharap, atau saya berharap, antum buat di samping BIMTEK ini ada pelatihan-pelatihan 1-2 hari. Tapi persiapan juga penting. Persiapan penting. Jadi kalau ditanya bagaimana, ya persiapan dulu. Apa yang mau disampaikan jelas. Sama seperti orang makan siang atau siapkan sahur bangun lain. Untuk makan pagi, makan siang ada materi makan siang. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah kesiapan kita untuk menyampaikan. Dan antum semua sebagai kader dakwah, para duat, faqidu syait la yu'ti, yang tidak memiliki sesuatu, ya mungkin juga akan memberi. Antum ngasih motivasi semangat. Antum sendiri nggak semangat dengan apa yang antum omongkan, selesai juga nggak sampai. Yang dari hati juga sampai ke hati. Kun mutafailan, jadi orang yang optimis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Nu'aim, "Ma min yawmin yanshaqqu fajruhu illa wa yunadi ya ibna Adam ana khalqun jadid wa ala amalika fa idza madaitu fa inni la a'udu ila yaumil qiyamah." Setiap hari itu apa yang kita perbuat untuk evaluasi. Setiap hari yang fajar itu menyingsing, fajar itu mengatakan aku adalah ciptaan yang baru wahai anak, dan akan menjadi saksi atas semua perbuatanmu. Dan aku kalau lalu aku tidak akan kembali lagi sampai kiamat. Antum sebagai anggota dewan juga dan sebagai dai, evaluasi hari ini apa? Timeline apa yang mesti kita lakukan atau secara pribadi pekan ini, pekan berikutnya. Dan saya memerintahkan kepada antum semua, dan sudah saya perintahkan juga kepada wilda-wilda yang lain untuk punya desa binaan. Itu harus punya desa binaan. Yang saya perintahkan di Jawa Barat antara 20 sampai 25. Mereka sekitar 200-an lah. Dan desa di Jawa Barat sekitar 5.118 desa. 20-25 selama 5 tahun, saya yakin antum sanggup. 2 pekan sekali, paling lambat sebulan, kalau bisa 2 pekan, bermalamlah di desa ini. Pagi antum sarapan dengan masyarakat desa, dengan modal 200.000 atau sesuai dengan kemampuan. Kasbul qulub, antum ambil hati mereka. Mereka juga bukan orang-orang yang bodoh, dia tahu siapa yang perhatian. Kunci dari kehidupan dan keberhasilan adalah perhatian, sudah itu aja. Rumah tangga yang berhasil, suami yang perhatian sama istrinya. Rumah tangga yang berhasil, istri yang perhatian pada suami. Yang berhasil, ayah ibu perhatian pada anak. Tidak mahal. Contoh suami yang tahu, oh istri ini suka buah-buahan ini, mungkin hanya 5.000, 10.000. Antum cerita di rumah, mah, tadi aku berhenti, aku ingat kamu, aku berhenti perhatian. Kalau di rumahnya gagal, terus bagaimana jadi anggota dewan? Saya ingatkan juga untuk ketahanan keluarga, penting buat acara-acara ketahanan keluarga. Sederhana, contoh umpamanya. Hidup ini kadang-kadang bahkan sering perlu basa-basi. Istri-istri suka dipuji, benar suami nggak suka, suami juga suka. Pernah suami datang ke rumah, ini contoh, istri tahu bahwa suami juga suka dipuji. Waktu datang, istri matikan lampu semuanya. Suami tanya, kenapa kau matikan? Wajahmu menerangi ruangan ini semua. Kadang-kadang gombal, tapi suami berbangga. Dia tahu wajah dia gelap, terang. Sederhana, tapi bahasa-bahasa itu bisa kita baca di referensi yang banyak sekali tulisan-tulisan.
Jadi hidup itu nggak terus tegang terus. Bahkan anak-anak seneng kalau abahnya itu jauh terus bimtek seneng. Berarti di rumah gagal. Kapan bimtek berikutnya ya? Anak-anak ibu juga seneng kalau bimtek. Nggak tahu deh, bimtek setahun sekali, tapi kalau ditanya bimtek terus nih, berarti gagal di rumahnya. Maka aku sukses, optimis, keberhasilan harus berhasil. Saya tidak ingin mendengar kursi-kursi ini hilang di 2024. Harus takbir, harus bertambah. Tidak ada ceritanya. Yang lain bisa, padahal yang lain itu 5 tahun sekali datang. Kalau antum kuasai desa, kalau perumahan habis dari kita semua, berarti kita kurang di desa. Ustaz punya bukti? Punya saya bukti. Saya pernah mampir di daerah Blora. Memang daerah itu kurang disinggahi oleh pimpinan-pimpinan kita. Biasa kan Jogja, Semarang, ini agak masuk. Ngobrol di sana. Kader kita di DPRD itu bisa ini basis partai yang lain yang 100% partai itu. Tapi hampir 67% suara dia semua berubah. Kalau antum dan harus punya desa binaan, insya Allah selesai kita kuasai desa-desa. Dan kalau menguasai desa, disitulah umum suara. Disitulah umum suara. Apalagi nanti kepala desa desanya dari kader kita, atau mungkin muayyid, atau kepala desa yang dekat dengan kita, selesai. Dan disitulah tempat suara yang terbanyak. 73.000 desa di Indonesia ini. Dan salah satu kader kita menjadi desa terbaik nomor 7 nasional di Kabupaten Bogor. Nomor 7 terbaik nasional. Nanti bisa kunjungan antara daerah-daerah belajar di sana bagaimana membangun desa yang sukses. Kun mutafailan, jadilah orang yang optimis. Sehingga saya sendiri senang sekali, bangga sekali. Ya mudah-mudahan Bimtek ini ya, yang selama berapa 3 hari ya? 3 hari akan membawakan hasil yang luar biasa, sukses, dan antum insya Allah memberikan dorongan, spirit, bahkan bantuan secara moral, material untuk ikhwah kita dan saudara-saudara kita di provinsi Bali ini. Dan saya yakin ya kader-kader kita di sini akan semakin semangat, semakin termotivasi, dan suara kita di seluruh provinsi Bali ini satu suara. Tapi ke depan insya Allah akan dapat lebih dari 100% insya Allah. Paling sedikit 100 kursi, siap? Siap insya Allah. Takbir! Jadi kalau punya cita-cita yang tinggi, kalau turun-turun 99, turun lagi 98. Jadi optimis. Kenapa? Karena kita memiliki Rabb yang Maha Karim, yang Maha Pemurah. Yang kalau memberi itu gak bisa. Mau minta berapa? Itulah Asy-Syakur yang Maha berterima kasih. Yang berbuat untuk Allah satu, tidak dibalas satu oleh Allah. Balas 10, 100, 700 tidak terhitung. Karim. Dunia seisi nggak ada nilai di sisi Allah. Nggak ada nilainya. Kalau ada nilai di sisi Allah, nggak dikasih kehidupan minuman orang-orang kufar itu sendiri. Nggak ada nilainya sama sekali. Tinggal sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita kepada Allah, ya di bawah kecintaan pada suami, pada istri, ya berarti hakikat sufiah yang ada di hati kita ini belum kita laksanakan. Berarti kita melanggar surat At-Taubah. Di dalam ayat saya ingat saya 24. Qul in kana aba'ukum ila akhiril ayat. Tapi yang kita cinta
suami, melebihi istri, melebihi ayah, melebihi anak, melebihi masakin, dan seluruh yang kita miliki. Dengan itu saya yakin ya, Wilda Sulawesi dan Bali ini sendiri ke depan di 2024 kita akan melihat antum semua akan mampu mengukir sejarah gelombang besar kemenangan Partai Keadilan Sejahtera akan muncul dari daerah ini. Takbir! 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 Sebagai penutup, tapi pantun ini pantun kalau saya ucapkan kekasih berarti istri. Jangan berpikir kekasih yang lain. Mendayung di tepian dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dan taufik kita berbuka di situasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut lagi dengan takbir.